النور يهدي الحائرين ضياؤه هو النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Hadirin jamaah Ta'lim yang berbahagia, baina insyaallah ab'asul kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah amin ya rabbal alamin. Ini merupakan sebuah kalam ya, yang ketiga ya, boleh dikatakan sebagai kalam yang ketiga dari beberapa waktu yang silam juga dibahas kalam pertama, kedua, dan yang ketiga sekarang. Beliau mengatakan, faqala al-mu'allif rahimahullah, sawabikul himam la tahriku aswar al-aqdar, la tahriku ya. Sawabikul himam istilahnya adalah kultu as-sawabik ya. Sawabik itu jami'u sabiqah wahya al-mutaqaddimah, suatu yang didahulukan atau yang lebih cepat. Sawabikul himam, suatu yang sifatnya kekerasan ya, kekerasan, keinginan. Himam ini semangat, keinginan semangat yang tinggi ya, atau himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Tidak akan la tahrik, tidak akan pernah menembus, melubangi aswar al-aqdar, yaitu dinding-dinding takdir. Bahasa konteks modernnya mungkin kekerasan hatimu, sekeras apapun hatimu, sekeras apapun semangatmu, keinginanmu untuk menembus dinding-dinding takdir itu, tidak akan juga pernah akan tertembus dinding takdir itu, melainkan kita sebagai manusia tetap di bawah kendali takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa perkataan ini. Ini sama dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani, kalian janganlah mengatur diri kalian. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, ya munafik la tadbir, jangan kamu mengatur urusan hidup di dunia ini seolah-olah milik kamu, seolah-olah ingin kamu genggam semuanya, seolah-olah kamulah yang berkuasa, padahal ada yang maha penguasa di alam semesta ini. Dalam konteks yang paling klasik penafsiran terhadap perkataan hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah biasanya bagi orang-orang murid ya, seorang salik ya, dia sudah melakukan tarekah yang sangat kuat, zikir secara khusus, tapi belum juga dia mendapatkan ma'rifah yang tertinggi ya, dia belum juga mencapai satu keadaan yang luar biasa. Wal ihtimamu bihi fa in kana zalikal amru rafi'an ka ma'rifatillah wa talabu ridha sumiyat himmatul aliyah. Seperti atas urusan-urusan seorang salik itu untuk mendapatkan ma'rifatullah yang sebesar-besarnya, namun bagaimanapun usaha-usaha itu tidak bisa dicapai dengan ikhtiar manusia, karena kenyataannya adalah derajat yang qurbah yang di sisi Allah itu, ma'rifah terhadap Allah di sisi qurbah itu, semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seseorang. Seperti dikatakan oleh Syekh As-Sajili bahwa bagaimanapun juga seseorang itu sudah ditentukan waktu-waktu yang tertentu. Nah, ini sebuah pemahaman bagi para salik, orang-orang yang menuntut diri dengan suluknya, dengan upaya-upaya riyadah hari-harinya,
untuk menjadi orang yang paling terdekat dalam ridho Allah, itu pun tidak lepas daripada ketentuan-ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia ingin mendahului satu keadaan yang telah ditentukan Allah, pastilah tidak akan juga dapat mendahului, melainkan dalam keadaan sebegitu adanya. Subhanallah, ini luar biasa, sebuah pemahaman yang mendasar yang sesungguhnya juga dapat kita kontekstualisasikan dalam kehidupan muslim pada umumnya, bahwa seperti kita dalam hidup hari-hari ini, semangat kita yang tinggi, apakah yang bersifat duniawi ataukah yang bersifat ukhrawi, ternyata ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggiringi kehidupan kita. Kebiasaan, kata Syekh Ajibah, bahwa himmah itu untuk orang-orang sufi pada umumnya adalah himmatul aliyah, yaitu semangat dia mencapai titik tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau qorbah. Juga disebut juga himmah bisa wasumiyat himmah duniawiyah, yang bersifat duniawi. Misalnya seperti orang ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan kekayaan yang luar biasa, dia semangat, dia berikhtiar dengan kehidupannya, hampir habis 24 jam diusahakannya untuk mendapatkan kekayaan. Ternyata tidak semua mereka bisa mendapatkannya, kecuali orang-orang yang sudah ditentukan Allah. Misalnya yang berikhtiar, yang bersemangat itu ada 100 orang, mungkin yang ditentukan Allah ada 2 orang atau 1 orang saja yang berhasil, atau 5 orang dari 100 orang yang berhasil, maka itulah yang berhasil. Selebihnya hanyalah perbuatan yang sia-sia saja bagi mereka. Nah, lalu apa sesungguhnya? Betul, di sini juga dapat dipahami ada sebuah formula. Seluruh kehidupan ini dari sisi A sampai Z di dalam aqdar Allah, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita orang beriman mengakui dan mengimani bagian daripada rukun yang ke-6, kita percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap muslim tidak boleh tidak percaya dengan takdir, karena takdir inilah yang bisa kita memahami tentang kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat Ibnu Athaillah ini, kamu di mana saja ada ketentuan takdirmu. Karena itu dengan demikian, apabila kita mencapai apakah itu yang bersifat duniawi ataukah yang bersifat ukhrawi, gunakanlah hati kita untuk merasakan, menunggu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita lakukan, dan sadarilah kita hanya berusaha untuk melakukan sesuatu ini, namun pada akhirnya Allah yang Maha Kuasa telah menentukan keadaan-keadaan kita. Bagaimana orang yang tidak ada punya ikhtiar sekali? Orang tidak punya ikhtiar sekalipun juga masuk dalam kategori takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak berikhtiar, dia akan menemukan keadaan-keadaan, juga kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Sama saja, orang yang berikhtiar atau tidak sama saja. Namun, keputusan Allah telah ada pada dinding-dinding takdir itu, pada tirai-tirai takdir itu. Subhanallah. Lalu dengan pemahaman ini, apakah seseorang menjadi fatalis? Tidak, tidak akan pernah fatalis. Para orang-orang sufi tidak ada yang fatalis. Makanya itu mereka berterus-terusan berzikir kepada Allah. Mereka berterus-terusan berjuhud atas dunia ini. Mereka berterus-terusan mengulangi, memahami apa yang dibalik dari peristiwa dunia ini, peristiwa kehidupan detik-detik ini, di mana di situ ada kekuasaan-kekuasaan Allah. Mereka melatih diri mereka tetap untuk agar hati mereka tidak tumbuh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjaga kolbun mereka daripada keterikatan dan keterkaitan dengan dunia-dunia ini,
Mereka menjalani kehidupan dunia ini semata-mata zahir saja, namun hati mereka tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilatih mereka terus menerus. Sebagaimana kita di dalam syariah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, kita lakukan terus menerus tanpa berhenti, dan dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan susah maupun senang. Orang yang tidak berikhtiar sama sekali akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Orang yang berikhtiar akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Namun pemberian-pemberian Allah itu semuanya adalah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Inilah keinginan daripada Syekh Ibnu Athaillah untuk meresapi takdir, untuk meresapi kudrat-kudrat Allah dalam kehidupan ini. Senyata-nyatanya kita tidak dapat merubah kehidupan ini. Senyata-nyatanya apapun kehendak kita terhadap kehidupan ini, sejarah telah mencatat di kehidupan ini, keadaan sebegitulah keadaannya, sebagaimana juga akan datang sebegitulah yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini akan menjadikan kita menjadi orang yang tidak akan kecewa, karena yang paling berbahaya itu putus asa. Manusia itu akan menjadi putus asa apabila sawabikul himamnya atau himmahnya terlalu tinggi terhadap sesuatu yang ingin dicapainya. Apabila itu tidak diperolehnya, maka dia akan menjadi putus asa. Inilah negatifnya bagi orang-orang tidak percaya tentang takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih berbahaya daripada orang sekedar pemalas. Ini lebih berbahaya daripada orang tidak berikhtiar. Orang putus asa itu adalah jauh daripada rahmat Allah, min rauhillah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang paling dicela di dalam agama kita, keputusasaan itu. Maka sebagaimana nasihat Al-Quran, fa ija ajamta fatawakkal 'alallah, bila engkau telah tetap hati, punya azam, punya ketetapan hati untuk mencapai sesuatu, mencapai himmatul aliyah kepada Allah, bukan karamah kemuliaan-kemuliaan yang kau cari, tapi semata-mata adalah ridho ilah, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan kurbah tetap bersama Allah, bukan mencari sesuatu yang sifatnya materialistis, bukan mencari yang sifatnya kepentingan hawa nafsu, derajat yang tinggi, derajat aulia dan sebagainya. Bukan keauliaan misalnya, tidak. Bagi orang-orang yang mengejar dunia juga, mereka janganlah mengakibatkan mereka kecewa jika usaha dan upaya ikhtiar yang mereka lakukan ternyata tidak terpenuhi atas satu harapan-harapannya. Maka janganlah dia kecewa. Kalau dia meletakkan Allah sebagai pelindungnya, dia tidak akan kecewa. Dia sadar bahwa ada ketentuan Allah yang paling menentukan dalam hidup ini. Namun karena manusia tidak tahu, maka dia pun berikhtiar apa adanya. Nah, disinilah ada dua pandangan. Pertama, mewujudkan tawajuh kita kepada Allah adalah mencari ridho Allah, ingin dekat dengan Allah. Bagi siapapun juga, baik kelompok-kelompok yang ingin tadi itu, kelompok A maupun kelompok B maupun siapa saja. Yang B-nya adalah kesadaran kita ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Ikhtiar kita hanyalah kita lakukan karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan kecuali itu. Kemudian Allah pun menyuruh, fa ija ajamta fatawakkal 'alallah. Maka apabila kamu tetap hati, langsung bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya tutup dengan firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada yang mereka dapat lakukan, kehendak mereka itu tidak lain illa ayyasha Allah. Yang menentukan itu tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.